Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 SD Rahman Kertosono? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada tema 1 subtema 3. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku semua, pembahasan kita yang pertama yaitu bahasa Indonesia atau dengan tema simpulan teks laporan. Nah, pada minggu-minggu lalu kita telah belajar tentang apa yang dinamakan simpulan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok suatu uraian panjang dalam sebuah teks. Nah, berikut langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah sebuah teks laporan secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, anak-anakku, pembahasan selanjutnya yaitu materi PPKN dengan tema penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ingatlah kembali bunyi sila-sila Pancasila. Kamu telah mempelajari sila-sila Pancasila dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Penerapan sila-sila Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Nah, sebelumnya kamu telah mengenal berbagai sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap peduli terhadap hewan. Nah, kali ini kita akan mengenal berbagai sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap peduli terhadap tumbuhan. Berikut beberapa penerapan sila-sila Pancasila tersebut. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, anak-anak, pembahasan kita selanjutnya yaitu materi IPS, flora dan fauna endemik di negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia. Di Indonesia memiliki flora anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecek, pohon sagu, matoa, bunga banggai, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang tampak pada gambar di samping ini adalah jenis flora kayu putih yang dimiliki Indonesia. Yang kedua yaitu fauna. Rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari, penyu hijau, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang pada gambar di samping ini adalah kasuari. Nah, negara yang kedua yaitu Malaysia. Di Malaysia terdapat flora asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lentoro, sambung darah, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan faunanya yaitu ada garangan Jawa, harimau Malaya, katak gembong, labi-labi hutan. Nah, seperti pada gambar di samping ini adalah contoh dari asam keranji dan juga harimau Malaya. Nah, negara selanjutnya yaitu Singapura. Singapura memiliki flora pohon soga, pohon kamboja, tembesu. Nah, tembesu ini seperti pada gambar di samping ini dan juga bougainville. Nah, sedangkan faunanya Singapura terdapat bulus. Nah, bulus itu seperti yang ada pada gambar di samping ini. Kuhung, kepala timah, dan lembat. Nah, sedangkan di Filipina, dia memiliki flora jeruk kalamansari, johar. Nah, pohon johar seperti pada gambar di samping ini ya, apitong, ipil, dan lain sebagainya. Nah, yang di Filipina juga memiliki fauna, diantaranya tarsius. Nah, hewan tarsius seperti gambar di samping, betet kelapa Filipina, belengkok sawah, ikan kelapa kelabu, dan tamarau. Nah, negara selanjutnya yaitu Thailand. Di Thailand memiliki flora pohon racap hurek atau pohon tengguli dan juga ada mangrove. Nah, sedangkan fauna yaitu gajah, kucing, batu, kukang penggala, dan tupai ekor sikat. Nah, seperti pada gambar di samping ini ada pohon tengguli dan juga ada tupai ekor sikat.
Nah, sedangkan negara selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ada flora yang bernama meranti merah dan meranti kuning. Nah, gambar di samping adalah meranti merah ya. Nah, selanjutnya untuk faunanya di Brunei memiliki cupang Brunei dan pelanduk kancil. Nah, seperti gambar di samping itu adalah cupang Brunei. Nah, negara selanjutnya yaitu Laos. Di Laos terdapat flora bambu, liana, dan juga rotan. Sedangkan faunanya yaitu macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Nah, seperti gambar di samping ini adalah gambar dari pohon rotan. Nah, sampingnya yaitu gambar dari macan kumbang. Nah, selanjutnya di negara Myanmar. Di negara Myanmar ada flora pohon ek. Nah, pohon ek itu seperti pada gambar di samping ini ya. Tumbuhan paku, tumbuhan padauk. Nah, sedangkan faunanya ada babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Nah, gambar di samping ini adalah jenis fauna babun. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu negara Vietnam. Di Vietnam ada flora bambu, pinus, dan mangrove. Nah, seperti gambar di samping ini adalah gambar pinus. Nah, sedangkan untuk faunanya yaitu babi batang, musang rase, pelenduk kecil, dan juga macan tutul. Nah, untuk gambar di samping ini adalah pelenduk kecil. Pembahasan selanjutnya yaitu negara Kamboja. Di Kamboja ada flora palam borasus, lamtoro, dan daun jantan. Nah, seperti gambar di samping adalah pohon lamtoro. Nah, sedangkan faunanya yaitu kukang kardil, selendang dole, dan burung belibis. Nah, seperti gambar di samping adalah hewan kukang yang ada di Kamboja. Nah, materi selanjutnya yaitu SPDP, yaitu membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Nah, biasanya karya yang dipamerkan adalah hasil dari karya siswa. Nah, berikut manfaat adanya pameran di sekolah. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Yang kelima, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu membuat pameran karya seni patung. Untuk membuat pameran karya seni patung tersebut diperlukan beberapa tahap agar pameran juga berjalan lancar. Yang pertama yaitu menyiapkan ruang pameran. Ruang pameran yang akan dipakai perlu dibersihkan dan ditata agar rapi. Penataan ruang seperti mengatur meja, kursi agar rapi dan memberi kenyamanan untuk pengunjung. Nah, yang kedua yaitu menyusun hasil karya patung. Susunlah meja-meja agar tampak rapi. Kelompokkan hasil karya patung berdasarkan bahan yang digunakan dan mewarnainya. Hasil karya diberi keterangan nama pembuat dan kelasnya. Nah, demikian tadi materi pembelajaran kita, tematik, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Devi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.